nama aku Jihati, kamu Haliza ya? Iya, Oke, apa kabar hari ini? kabar saya kurang baik hari ini karena saya akhir-akhir ini merasa cemas dan juga karena ujian saya sebelumnya. Oh, saya paham akan hal itu. Oke, pada sesi ini saya akan mencari tahu penyebabnya dan mencoba menangani dan memberi solusi tentang masalah yang kamu hadapi. Nah, bisakah kamu ceritakan lebih dalam lagi tentang masalah kecemasan yang kamu hadapi ini? Saat ujian saya merasa gugup dan merasa cemas akan ujian itu karena saat mulainya ujian itu apa yang saya pelajari sebelumnya itu saya lupa dan itu membuat saya khawatir akan nilai saya yang akan turun. Oh, oke, saya paham tentang perasaan kamu. Apakah mengenai hal-hal yang kamu alami ini, apakah kamu sebelumnya sudah mencoba cara untuk mengatasi hal ini? Saya sudah pernah mencoba untuk belajar lebih giat lagi setiap hari, kemudian membuat catatan kecil tentang pelajaran, tapi saya rasa itu belum cukup. Oke, baik. Semua orang pasti akan mengalami hal ini dan kamu jangan khawatir. Mengenai masalah kegugupan, itu sudah pasti semua orang merasakan gugup dan takut juga akan hasil yang diberikan. Menurut kamu, apa yang kamu rasakan tentang diri kamu pada saat ujian? Saya merasa kurang pintar dari teman-teman saya, dan karena melihat mereka sepertinya menghadapi ujian itu merasa santai dan juga percaya diri, dan saya takut akan mengecewakan orang tua saya dengan nilai saya yang jelek. Oke, saya paham akan hal ini. Nah, berdasarkan apa yang sudah kamu ceritakan, saya bisa mengidentifikasi apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi pada kamu. Nah, menurut saya kamu itu kurang percaya diri dan takut akan melakukan kesalahan. Nah, saya akan memberikan wejangan solusi bahwa semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Nah, tentang kecemasan yang kamu alami itu sudah wajar. Nah, pada saat ujian, apalagi ujiannya itu mendadak, yang kamu lakukan itu kamu bisa melakukan teknik pernapasan. Nah, kamu bisa mengatur teknik pernapasan kamu untuk menjadi lebih tenang. Itu bisa membantu kamu dalam melaksanakan ujian juga. Nah, tentang takut akan anjloknya nilai. Nah, itu menurut saya karena kamu sudah belajar di malam sebelumnya, sebenarnya kamu tidak perlu takut dengan nilai yang kamu akan dapatkan, karena kamu pasti sudah melakukan ujiannya itu dengan baik. Nah, kamu harus percaya diri dengan kemampuan diri kamu sendiri. Nah, untuk akan kecewanya orang tua pada hasil ujian kamu, menurut saya ya itu bisa membuat menambah pressure pada kamu, menambah kecemasan, bisa meningkatkan kecemasan karena tekanan akan ekspektasi orang tua kepada kamu. Itu wajar. Nah, menurut saya kamu tidak perlu khawatir dengan tanggapan-tanggapan dari orang tua kamu nanti. Yang pentingnya itu kamu bisa percaya dulu dengan diri kamu sendiri. Kamu itu bisa. Nah, ada beberapa cara juga yang bisa saya tawarkan. Misalnya kamu bisa mengatur jadwal jadwal belajar kamu di rumah. Nah, kamu bisa mengatur misalkan 15 menit untuk belajar dan 15 ke depannya itu kamu bisa istirahat. Begitupun seterusnya. Dan juga jangan paksakan diri kamu untuk belajar terlalu lama. Nah, itu bisa membuat otak kamu akan stres. Dan juga kamu bisa mengatur waktu tidur kamu. Nah, waktu tidur ini bagusnya kamu tidur 8 jam per hari itu cukup. Nah, kamu harus lakukan itu rutin dan terutama pada saat esokan harinya itu ujian. Kamu bisa tidur tepat waktu di malam sebelum ujian. Itu bisa membantu otak kita untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kamu pelajari di malam harinya. Menurut kamu, apakah solusi-solusi yang saya berikan ini sudah cukup membuat kamu bisa menghilangkan kecemasan ini atau belum?
Menurut saya sih sudah cukup. Saya sudah lebih merasa, saya sudah merasa lebih tenang dan baik. Terima kasih untuk solusinya tadi. Saya rasa sudah cukup tentang itu, karena saya sudah merasa lebih tenang, lebih rileks lagi. Dan terima kasih atas solusinya. Oke, baik. Terima kasih karena sudah mau menerima solusi yang saya berikan. Semoga ini bisa membantu kamu dalam mengatasi hal itu. Nah, untuk kedepannya saya bisa mengontrol perkembangan yang ada pada diri kamu nanti, dan saya yakin kamu pasti bisa untuk konsisten dalam melakukan hal tersebut, seperti solusi-solusi yang saya berikan tadi. Nah, terima kasih sudah datang pada sesi konseling ini. Semoga kamu berhasil dengan apa yang akan kamu usahakan nanti. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali. Oh ya, nanti kita akan jadwalkan kembali pertemuan kita di sesi selanjutnya.